Baiklah, selamat pagi semuanya. Adik-adik, kita berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, saya sangat senang bisa berjumpa dengan Anda lagi di mata kuliah ini. Tak terasa setengah semester sudah kita lalui bersama dengan UTS sebagai tolok ukur dan evaluasi pertengahan semester di mata kuliah ini. Mudah-mudahan hasil UTS Anda sangat bagus, ya. Dan apapun itu hasilnya nanti harus dievaluasi agar dapat ditingkatkan lagi setelah UTS. Baiklah adik-adik, kalau materi perkuliahan kita sebelum UTS, kita lebih banyak belajar tentang teori belajar bahasa atau yang sering saya sebut dengan mikrolinguistik. Dan sekarang kita akan lebih mengarah kepada linguistik terapan, artinya kita menerapkan ilmu bahasa dalam karya tulis ilmiah. Jadi pokok yang saya garis bawahi adalah karya tulis ilmiah. Mengapa karya tulis ilmiah? Karena memang tugas adik-adik sebagai mahasiswa tidak akan bisa lepas dari yang namanya karya tulis ilmiah. Apakah membuat makalah ilmiah, apakah membuat artikel ilmiah, maupun nanti membuat skripsi yang sifatnya sangat ilmiah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengutipan. Nah, barangkali adik-adik sudah pernah mengutip, atau saya tanya, siapa yang pernah mengutip? Atau berapa lembar Anda mengutip? Apakah Anda pernah mengutip dalam bentuk copy paste, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl C, langsung Ctrl V? Nah, itu salah satu kebiasaan buruk kita dalam mengutip. Intinya mengutip itu adalah kita memungut pendapat seorang untuk menegaskan tulisan yang kita mau tulis. Intinya jangan sampai gara-gara kita mengutip, kita disebut sebagai seorang yang plagiat, atau orangnya disebut dengan plagiator, orang yang menjiplak tulisan orang lain, itu karena teknik mengutipnya yang salah. Nah, oleh sebab itu, mari perhatikan materi ini baik-baik, agar adik-adik tidak menjadi seorang plagiat dan salah dalam melakukan pengutipan. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pendahuluan dulu, mengapa kutipan itu perlu? Jadi kutipan itu diperlukan ya sebagai penegas, perujuk, dan penguat dari penelitian sebelumnya. Jadi cara tulis ilmiah itu adik-adik sudah barang tentu pasti membutuhkan rujukan atau sumber penegas sebagai memperkuat pendapat seorang penulis atau penguat dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi adik-adik harus rajin-rajin sekarang membaca artikel ilmiah dari peneliti sebelumnya. Untuk apa? Memperkuat, mempertegas sebagai rujukan dari penelitian yang akan Anda lakukan. Untuk itu, perlu dilakukan pengutipan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian. Nah, sumber-sumbernya dari mana saja? Banyak. Banyak hal cara untuk mencari sumber. Bisa dari buku, bisa dari internet. Tentu internet harus dipilah-pilah lagi. Jangan sampai adik-adik mengutipnya di blogspot. Ya, nanti adik menjadi mahasiswa yang blog. Ya, jangan sampai salah. Mengutip di artikel yang terakreditasi, ada yang bereputasi dan sebagainya. Caranya banyak cara untuk mengutip, dengan cara membuka Google Scholar kah, atau portal Garuda, atau membuka artikel ilmiah yang diterbitkan secara online. Nah, itu salah satu mencari sumber. Pada intinya yang paling gampang mencari sumber itu adalah dengan rajin membaca buku dan membaca artikel ilmiah. Jadi itu keperluan mengutip. Selanjutnya, apa itu pengutipan dan mengutip? Saya berikan penjelasan. Kalau pengutipan itu berarti hal, cara, atau proses mengutip. Sedangkan mengutip adalah pekerjaan mengambil atau memungut kutipan. Itulah pengertian mengutip. Jadi kutipan itu merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisannya. Jadi apa yang kita kutip harus sesuai dengan
apa yang mau kita tulis. Jangan sampai adik-adik mengutipnya di bidang biologi, ternyata adik-adik membahasnya tentang bahasa Indonesia. Jangan sampai salah. Jadi harus sesuai apa yang mau kita kutip, sesuai dengan apa yang mau kita tulis. Nah, kaidah pengutipan dalam karya tulis ilmiah itu beberapa referensi yang saya temukan, ada yang mengatakan menggunakan teknik pengutipan dengan standar ilmiah. Nah, terkait hal itu perlu diperhatikan, satu, mengutip sehemat-hematnya, mengutip jika dirasa perlu, dan selalu banyak mengutip mengganggu kelancaran berbahasa. Nah, ini ada garis bawah, bahwa mengutip sehemat-hematnya, mengutip jika dirasa perlu, dan terlalu banyak mengutip mengganggu kelancaran bahasa. Mengapa demikian? Kalau mengutipnya banyak, bagaimana Pak? Nah, tentu adik-adik akan menjiplak pernyataan orang lain. Jadi, intinya kutipan itu digunakan untuk mempertegas pendapat kita. Jadi, pendapat kita lah yang harus lebih banyak daripada kutipan yang mau kita tulis. Sedangkan realitanya mahasiswa sering kutipannya yang banyak, tapi argumentasi sendiri yang masih sedikit. Nah, itu pola pikir yang harus kita segera ubah. Nah, ada beberapa cara dalam mengutip yang standarnya yang sering kita dengar adalah dengan mengutip secara langsung dan ada mengutip secara tidak langsung. Nah, kita akan membahas dua teknik ini. Nah, kutipan tidak langsung itu pada intinya merupakan mengutip dengan menggunakan redaksi dari penulis itu sendiri. Artinya adik-adik mengutip pendapat seseorang ketika menuliskan di artikel ilmiah maupun tulisan Anda menggunakan argumentasi maupun redaksi Anda sendiri. Tapi pada intinya makna masih sama dengan apa yang ada di penulis lain. Mencantumkan sumber, nah ini yang harus dilakukan, mencantumkan sumber, nama penulis, tahun, dan halaman. Harus dicantumkan. Bukunya tahun berapa, halaman berapa, nama penulisnya siapa dengan format ini. Pada intinya kutipan tidak langsung itu merupakan kita mengutip pendapat orang lain, tapi menuliskan di artikel kita maupun tulisan kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri atau redaksi menurut diri kita sendiri, tapi tidak mengurangi makna dari sumber yang sudah kita kutip. Itulah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini akan jauh lebih efektif dan mengurangi kata plagiat karena kita menggunakan bahasa kita sendiri dalam menuliskan sumber dari pendapat orang lain atau istilahnya adalah parafrase. Nah, ini contohnya. Adik-adik bisa baca ya. Contohnya di buku juga sudah saya tulis. Kemudian ada kutipan langsung. Nah, cara melakukan kutipan langsung sebagai berikut. Nah, jika kutipan itu 4 baris atau kurang, itu disebut dengan kutipan langsung pendek. Bagaimana rambu-rambunya? Nah, dikutip apa adanya, namanya juga dikutip apa adanya, jadi adik-adik apa yang adik-adik temukan itu yang adik-adik tulis di paper maupun makalah Anda. Kemudian diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis, jadi digabung, tidak dipisah, jadi dijadikan satu. Kemudian jarak baris kutipan 2 spasi sesuai dengan jarak pada dunia. Tidak ada perubahan, sesuaikan dengan spasi yang telah ditentukan. Kemudian, nah ini harus dibubuhi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan tersebut. Ini yang harus wajib. Kalau menggunakan kutipan yang 4 baris maupun kurang, yang disebut dengan kutipan langsung pendek. Jadi harus membubuhi tanda petik di dalamnya. Kemudian, nah ini contohnya. Sertakan sumber kutipan di awal atau di akhir. Boleh di awal, boleh di akhir. Yakni pada nama penulis, tahun terbit, dan sumber. Seperti contoh yang ini. Ya, disilakan. Adik-adik perhatikan lagi. Nah, kalau ada bahasa asing atau daerah, nah ditulis dimiringkan. Nah, itu hal yang seperti biasa. Ya, jika ada salah ketik, ya pada kutipan tambahkan kata sik dan dalam kurung di kanan agar tidak mengubah tulisan orang lain bahwa itu memang salah ketik dan sebagainya. Jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah. Jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di akhir kutipan, dan 4 titik jika ada di bagian akhir kalimat. Nah, ini jarang kita lakukan ya, karena memang pada intinya kutipan langsung itu sangat jarang untuk mengurangi. Karena namanya juga langsung, ya kita harus mengutip apa adanya. Itu aja konsep awal.
Oke, ini contohnya Dede ya. Nah, ini tanda petiknya dari sini, tanda petiknya juga dari sini. Silakan nanti dicek. Nah, ada yang kedua yang disebut dengan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang itu berarti kita mengutip lebih dari 4 baris dalam buku. Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita mengutip 5 baris, ada rambu-rambunya seperti ini. Nah, dikutip apa adanya juga sama, kemudian dipisahkan dari paparan teks pada format paragraf. Jadi adik-adik harus memisahkan teks yang dikutip itu di bagian bawahnya. Dibuatkan bagian khusus pada kutipan itu, karena memang tidak boleh disamakan. Kemudian jarak baris kutipan 1 spasi. Spasinya pun berbeda dengan tulisan yang diacu sebelumnya. Nah, sertakan kutipan. Nah, nama penulis, tahun terbit, dan sumber dan halamannya. Silakan lebih dicek. Nah, jika ada bahasa asing, kutipan dimiringkan. Ini seperti biasa, ya. Nah, ini contohnya. Mengenai pentingnya penelitian di lokasi tersebut, nah ini Triwurjani dan kawan-kawan mengatakan sebagai berikut. Nah, ini ada lebih dari 4 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dipisahkan, dibuatkan agak menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Ya, kemudian setelah ini dimulai lagi dengan pernyataan berikutnya. Di sini mulai dari lurus dari baris ini. Mulai lagi di sini, tapi dengan spasi yang berbeda. Ini pakai 1 spasi. Ya. Ini contoh adik-adik ya. Kalau kita mengutip lebih dari 4 baris, disebut dengan kutipan langsung panjang. Nah, itu sekilas teori tentang mengutip, tentang teknik mengutipnya. Silakan nanti adik-adik baca di buku yang sudah saya tulis, itu ada di bab 10, ya, teknik mengutip karya ilmiah dan lengkap dengan daftar pustaka. Adik-adik bisa baca itu dan bisa langsung latihan di buku tersebut. Ya, itu sudah sangat jelas saya tulis. Dan hari ini saya jelaskan secara umum teknik mengutip kepada Anda. Intinya, mengutip itu untuk mempertegas, untuk merujuk, dan menguatkan pendapat kita sebagai seorang penulis. Mengutiplah sehemat-hemat mungkin jika memerlukan. Sehingga teknik mengutip itu ada 2, ada teknik mengutip langsung, yang mana langsung juga ada 2, langsung pendek dan langsung panjang. Langsung pendek itu berarti kita mengutip maksimal 4 baris, langsung panjang kita mengutip lebih dari 4 baris. Kemudian mengutip dengan cara tidak langsung artinya kita mengutip dengan menggunakan bahasa kita sendiri ketika menuliskan di karya tulis ilmiah kita, tanpa mengurangi makna yang ada pada tulisan yang kita. Nah, baiklah adik-adik, itulah penjelasan saya mengenai kutipan dalam karya tulis ilmiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan untuk detailnya lagi, adik-adik bisa baca di buku saya pada bab 10. Di sana sudah saya tulis tentang teknik mengutip karya tulis ilmiah. Nah, karena saya dibatasi oleh waktu dalam video ini agar tidak terlalu panjang dan adik-adik tidak terlalu menghabiskan kuota untuk mendownload dari video ini. Silakan nanti jika ada pertanyaan langsung mengirimkan pesan suara pada grup WA yang akan kita pakai saat perkuliahan ini. Sekian untuk hari ini. Saya tutup dengan selamat pagi.